Oke, teman-teman, kali ini kita melanjutkan materi mata kuliah arsitektur perangkat lunak. Kalau kemarin kan kita belajar hingga ke ini ya konsep bagaimana memilih arsitekturnya, kemudian bagaimana untuk mendokumentasikan, membuat suatu dokumennya dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas apa namanya arsitektur gitu ya, arsitektur beberapa model arsitektur aplikasi yang mungkin bisa diterapkan gitu ya. Nah, nanti kita belajar di sini bagaimana beberapa model arsitektur ini yang cocok itu yang untuk kondisi seperti apa. Nah, kali ini kita membahas tentang monolitik gitu ya, monolitik dan juga layered arsitektur. Begitu ah. Nanti apakah monolitik ini masih relevan atau enggak gitu ya. Atau juga nanti di skenario seperti apa si monolitik ini masih cocok gitu lah. Soalnya kan sekarang sudah ini ya semuanya diarahkan ke service base gitu ya, service base arsitektur. Ya microservice ya nanti servicenya dipecah-pecah dan lain sebagainya. Nah, nanti apakah si monolitik ini memang sudah ketinggalan zaman atau bagaimana gitu ya. Nah, di sini ya intinya kan ini architecture is about boundaries. Boundaries are drawn between things that matter and things that don't. Jadi yang mana perlu dilakukan, mana yang kira-kira itu memberi impact gitu ya, atau bermanfaat, atau mana yang cocok, mana yang enggak gitu. Ini akan seperti itu. Termasuk nanti monolitik gitu ya. Apakah nanti cocok di skenario tertentu eh, atau ya itu sama sekali nggak cocok atau bagaimana nanti kita lihat ya. Oke, nah ini makro versus mikro arsitektur. Nah, kali ini monolitik dan microservice dan lain sebagainya itu atau event driven gitu ya. Itu masuknya ke makro gitu ya. Jadi di dalam skala besar gitu ya, secara fundamental sistem secara keseluruhan. Jadi nanti kita menentukan gimana komponen-komponen yang ada di dalam sistemnya itu fungsinya gimana aja itu ya dibagi menjadi apa saja, kemudian cara berinteraksinya itu bagaimana. Nah, itu kita lihat dari apa ya sudut pandang yang lebih besar gitu ya atau makro gitu ya istilahnya ya. Makro itu nanti untuk yang monolitik microservice itu ya istilahnya seperti itu ya. Atau nyebutnya ini architectural pattern gitu. Nah, juga nanti secara lebih sempit gitu ya, lebih spesifik. Nah, itu nanti ada juga arsitektur perangkat lunak juga ya nyebutnya ya. Cuma nanti ini lebih ke eh lebih dalam ke code-nya gitu ya, di level code-nya. Atau nanti kalau object oriented ya di kelasnya gitu ya. Di kelasnya untuk ya tadi menyelesaikan masalah pemrograman yang spesifik yang nanti berulang-ulang ya harapannya nanti bisa lebih mudah di maintain gitu ya. Nah, contohnya ini ada singleton, ada factory pattern, ada observer pattern. Nah, ini nanti kita coba bahas juga ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Begitu. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah yang atas ini dulu, architectural pattern. Nah, nanti monolitik itu gimana, kemudian mungkin di minggu depan coba kita bahas yang microservice gitu ya, service dan event driven gitu nanti bagaimana. Begitu. Nah, ini ya monolitik sesuai namanya ini kan pendekatannya itu seluruh aplikasi dibangun dan dideploy sebagai satu entitas tunggal. Jadi nggak terpisah-pisah gitu ya. Aplikasinya itu satu gitu ya. Fiturnya apapun itu
servis atau layanannya ada seberapa banyak pun itu, nah, nanti tetap dibangunnya itu di dalam satu aplikasi gitu ya, satu entitas tunggal gitu ya. Jadi nggak terpisah-pisah, tidak dibagi per servis kah atau per layer atau per tier gitu nggak. Jadi tetap jadi satu semuanya jadi satu entitas tunggal gitu. Nah, ini monolitik itu ya tadi ya jadi satu gitu ya. Jadi dalam arsitektur ini tuh seluruh source code-nya ya, source code-nya yang dibuat oleh si developer itu jadi satu tempat gitu ya, satu tempat ya semuanya mulai dari ini ya UI, kemudian bisnis logiknya, kemudian akses datanya dan lain sebagainya itu nanti jadi satu gitu ya. Ya contohnya yang teman-teman eksekusi ada file ini ya mungkin exe gitu ya. File exe kalau di Windows atau nanti kalau ya contohnya file exe di Windows gitu ya. Nah, itu kan ada satu file yang kemudian di double klik, nah dia bisa jalan gitu lah ya. Ya sama ya. Nanti kalau di dalam web itu kan juga tidak di double klik tetapi di diakses di satu tempat. Nah, di balik itu semua nanti di dalamnya itu udah jadi satu semua gitu ya, code-nya ya. Cara membuat aplikasinya itu jadi satu semuanya di sana. Begitu. Ya ini mungkin untuk belajar ini ya, kebanyakan ya monolitik ini ya. Mungkin untuk belajar pemrograman di awal-awal ya biasanya memang monolitik ini. Dan ini juga sebenarnya masih cukup relevan ya untuk aplikasi-aplikasi yang lebih simpel gitu ya, yang membutuhkan lebih cepat gitu. Nah, itu sebenarnya masih ini juga masih relevan juga. Nanti kita bahas kenapanya. Kemudian tightly coupled. Ya ini ya sesuai apa ya karakteristik si monolitik gitu ya. Jadi kan menjadi satu semuanya, semua code-nya itu di dalam satu sumber gitu. Nah, sehingga itu nanti modul-modulnya gitu ya, modul-modul atau ibaratnya bagian dari code tertentu itu tetap jadi satu gitu, nggak bisa dipisahkan. Ya itu plus plus minus ya. Minusnya ya nanti kalau misalkan ada maintain sesuatu di komponennya, nah itu nanti eh, apa ya pasti bersinggungan gitu ya, pasti bersinggungan dengan modul lainnya. Itu nanti dapat menyebabkan ya mungkin crash gitu ya, atau mungkin nanti di layanan lainnya itu bisa membuat tidak berjalan, atau mungkin justru malah sistemnya tidak jalan sama sekali semuanya. Itu juga bisa. Itu. Jadi tadi ya, ini tuh seluruh source code-nya itu jadi satu semuanya dan itu saling komponen-komponennya itu saling ini ya terikat gitu ya, terikat kuat gitu. Nah, ini ibaratnya kayak gini ya. Jadi monolitik gitu kan eh kayak batu besar gitu ya. Satu bongkahan batu besar. Ya kan ada ya batu batu monolit itu ya. Nah, coba dicariin. Nanti nanti ada di zaman monolitikum gitu ya istilahnya ya. Nah, itu ya kayak sebongkah batu yang besar, kemudian di dalamnya itu sudah ada semuanya gitu ya. Semuanya jadi satu di situ. Jadi itu menampung seluruh fungsionalitas di dalam satu ruang lingkup operasional. Nah, ya ibaratnya semua layanannya itu jadi satu di dalam satu kesatuan gitu ya. Ya kalau balik lagi ke batu besar tadi ya mungkin batunya apa ya
Batunya nanti ibaratnya di dalamnya itu sudah ada mungkin apa ya kalau rumah gitu ya. Rumah di zaman batu gitu kan. Ada nggak ya? Ya kurang tahu ya. Nanti coba kita cek. Nah, itu nanti udah jadi satu semuanya gitu ya. Jadi rumahnya itu di dalam satu bongkahan batu, di dalamnya itu udah ada ya untuk semuanya gitu ya. Untuk tidur, untuk memasak dan lain sebagainya. Nah, jadi ini semuanya ya tiga komponen ini contohnya ya ini contohnya ada user interface, business logic dan data interface itu nanti berjalan di satu server gitu. Jadi nanti yang menangani adalah satu server dan ini nanti code-nya juga jadi satu source code gitu. Mulai dari user interface yang menangani request, kemudian business logic yang memproses gimana aliran datanya gitu ya. Dan juga data interface yang berhubungan ke database-nya. Ya intinya seperti itu. Jadi ini semuanya jadi satu. Istilahnya seperti itu, monolit. Gitu. Nah, keunggulannya ini simple. Jadi ya karena semuanya jadi satu tadi, jadi nggak perlu banyak source code, jadi nggak perlu develop sana, develop sini, pindah sana, pindah sini. Jadi proses developmentnya itu lebih mudah dan lebih simpel. Jadi si programmernya ya atau developernya itu hanya perlu menjalankan satu aplikasi aja gitu ya. Di ya mungkin di lingkungan developernya itu hanya perlu buka satu source code. Nah itu sudah ada di sana semuanya. Selain itu juga tesnya simple karena nggak mencar-mencar gitu ya service-servicenya itu jadi satu semuanya. Jadi ketika mau ngetes itu ya hanya di satu tempat itu. Ngetes semua layanannya atau semua fitur yang ada kan di satu tempat itu tadi. Lebih simpel. Dan deploy-nya juga lebih sederhana. Ya ibaratnya satu apa source code gitu ya, itu tinggal ya ibaratnya di save atau di deploy gitu ya, di deploy kemudian bisa langsung delivery ke klien gitu ya, delivery ke user. Beda kalau misalkan nanti menggunakan microservice gitu ya. Microservice itu kan banyak apa istilahnya orkestrasi gitu ya, banyak step gitu ya, banyak tahap untuk bahkan ngedeploy satu layanan gitu ya. Satu layanan kan berarti kan jadi satu unit kecil yang terpisah-pisah gitu kan. Misalkan nanti diubah salah satu, nah itu nanti apa namanya deploymentnya itu ya bisa jadi mungkin lebih lama gitu ya. Karena kan teknologinya juga ya mungkin baru sehingga nanti deploymentnya kan perlu step-step tertentu sehingga tidak mengganggu gitu ya mungkin. Tapi kalau sudah di deploy, nah itu nanti ketika ada crash atau bagaimana itu nanti biasanya mitigasinya lebih cepat. Ya plus minus tadi ya, plus minus tadi. Ya ini kalau yang monolitik itu tadi nggak perlu tadi ya virtualisasi, orkestrasi dan lain sebagainya yang rumit-rumit itu sehingga deploy ya tinggal deploy aja. Itu keunggulannya. Nah, kelemahannya itu di scalability. Jadi komponen di dalam monolit itu tadi kan jadi satu ya. Jadi misalkan ada suatu fitur yang perlu di scale, nah itu nanti akan sulit ya, akan sulit karena yaitu misalkan fiturnya masih dipakai gitu ya, fiturnya masih dipakai oleh banyak user sehingga nanti kalau ada eh scalability itu nanti susah ya, tidak tidak berkomponen kan itu nanti kan saling terhubung satu sama lainnya. Nah, ini kita tidak bisa hanya melakukan scaling pada modul
yang sibuk. Jika modul laporan membutuhkan lebih banyak CPU, kita terpaksa menduplikasi seluruh laporan, kemudian itu kita taruh di server baru gitu. Termasuk modul lain yang sedang tidak butuh resource gitu. Jadi kan karena satu kesatuan ya nanti membutuhkan resource baru ya utuh gitu ya. Utuh satu bongkahan tadi kita copy, kemudian kita duplikat ke server baru. Nah, itu. Jadi ya itu kayak redundansi redundansi untuk ininya ya resource-nya, tetapi juga nanti redundansi secara source code-nya. Jadi yang kepakai padahal itu cuman modul laporan, tetapi nanti ini ya contohnya di modul laporan ya. Itu tapi nanti semuanya ikut terduplikasi. Soalnya kan jadi satu ya, nggak bisa dipisah gitu. Kalau misalkan nanti yang monolitik katakanlah itu kan bisa ya diambil saja yang mana butuh resource lebih banyak, itu nanti yang ditambahi resource-nya gitu. Nah, di sini ini eh, istilahnya apanya ya, bebannya gitu ya, atau big ball of mud, bola besar lumpur gitu. Nah, ini salah satu minusnya juga ya. Nah, tadi karena itu jadi satu ya, jadi satu bongkahan gitu. Ketika aplikasinya sudah sangat besar, nah itu nanti pertama dia nanti akan kesulitan nyarinya ya. Pertama pasti itu kesulitan. Oh ini di mana? Ini kok saya mau nyari komponen ini lokasinya di mana dan lain sebagainya karena sudah banyak baris kode gitu ya. Apalagi kalau nggak didokumentasikan dengan baik. Nah, selain itu juga waktu compilingnya. Misalkan nanti membutuhkan apa aplikasi yang membutuhkan compile gitu ya, katakanlah aplikasi dengan bahasa pemrograman C++ atau yang baru-baru ada Golang gitu ya, Java itu nanti kan, misalkan nanti ngedit sedikit aja itu kan perlu mengompil ke secara keseluruhan. Nah, waktu compilingnya ini yang sangat lama. Nah, kemudian ya efeknya nanti ya domino ya. Jadi nanti compilingnya lama, otomatis nanti apa namanya ngetes ngetes secara apa ya secara mandiri maupun nanti oleh QA gitu ya itu nanti juga akan lebih lama lagi. Nah ini ya itu beneran beneran terjadi ya kalau di code yang besar gitu. Contohnya misalkan membuat apa ya bisa Android lah Android Studio gitu ya. Android Studio jadi kita nge-build aplikasi HP gitu ya aplikasi mobile. Nah itu kan kebanyakan waktu yang dihabiskan adalah justru untuk ini, build and compile. 45% tersendiri. Dan juga debugging ya ini ya. Nah, ini belum masuk debugging. Nah, jadi ya membuat suatu program itu sebenarnya kan 90% itu building gitu ya. Sorry, 90% itu nunggu ngompile dan juga nyari kesalahan gitu ya. Sisanya nanti baru, ya itu beneran ngoding gitu ya. Biasanya kayak gitu. Jadi kebanyakan itu memang troubleshooting dan juga nunggu ngebuildnya ini. Kalau misalkan nanti aplikasinya perlu ngebuild. Begitu. Tapi ya ini ada sisi baiknya yaitu deploymentnya. Berarti kan di sini menandakan bahwa deploynya itu sangat cepat. Gitu. Itu tadi yang eh apanya ya, trade off-nya ya tadi ya. Misalkan ini udah sangat besar ya base code-nya atau source code-nya itu, nah ini nanti akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk build dan compile lah dia. Nah, ini tadi apakah monolitik di era modern kayak sekarang ini masih layak dipakai atau enggak?
Sekarang kan sudah semuanya beralih ke microservice gitu ya. Sudah sangat populer di situ. Nah, nanti apakah ini tuh arsitektur yang usang atau enggak gitu. Nah, kita lihat ya gimana. Nah, ini sudah kebanyakan ini pindahnya itu ke microservice. Jadi banyak pengembang merasa tertinggal jika tidak menggunakan arsitektur microservice. Sehingga memaksa menggunakan sejak hari pertama. Nah, ini kan kayak sebenarnya itu nggak perlu, cuma mengejar hype-nya gitu ya, mengejar kayak oh saya menggunakan arsitektur yang terbaru gitu ya. Nah, ini nanti sehingga apa istilahnya ya justru memperlambat gitu ya, memperlambat karena developnya juga tidak mungkin tidak secepat monolitik gitu ya. Dan juga nanti ya ini kompleksitas yang belum perlu. Microservice memecahkan masalah kompleksitas organisasi besar, namun menciptakan kompleksitas jaringan, latensi, transaksi terdistribusi yang dapat membunuh eh, startup kecil. Ya ini sebenarnya kan kalau udah scale-nya itu sangat cepat dan sistemnya ini sudah sangat kompleks, nah ini sebenarnya microservice ini sangat cocok nanti ya. Jadi nanti misalkan dibagi ke dalam suatu layanan-layanan tertentu, masing-masing layanan itu di handle oleh suatu unit gitu ya, suatu unit yang menanganinya itu akan sangat efektif. Tetapi kalau untuk yang masih awal gitu ya, build-nya masih aplikasi kecil yang masih awal dan mungkin belum begitu jelas gitu ya, dalam artian ya mungkin masih startup, masih mencari usernya dan lain sebagainya itu nanti monolitik masih cocok. Tuh. Nah, seperti ini ya. Contohnya ini ya ini ada beberapa fitur nanti dijadikan satu. Kalau yang microservice itu nanti per fitur ini nanti dikelompokkan atau per service, per layanan gitu ya. Nanti di buat basis kodenya terpisah. Itu. Nah, kapan monolitik digunakan? Nah, ini ketika ini ya belum jelas ya, domain belum jelas. Nah, jadi saat fitur-fiturnya atau batasan-batasan fitur bisnisnya itu masih sering berubah. Nah, jadi nanti ini mungkin kalau membuat aplikasi di tahap awal gitu ya. Nah, itu nanti merefaktor monolitik itu jauh lebih mudah daripada yang microservice. Kalau sudah microservice ini ya ribet ya sebenarnya ya. Mau menuliskan ulang atau merefaktor itu sangat ribet. Belum nanti deploymentnya. Kemudian kalau misalkan timnya masih kecil, ini tim pengembangnya misalkan 3 sampai 10 orang. Ah, itu nanti ya kaitannya dengan resource juga ya. Ini kan akan sangat lebih lama lagi kalau misalkan menggunakan monolitik. Sorry, kalau menggunakan microservice. Jadi yang paling efektif memang monolitik. Nah, tadi katanya dengan anggaran juga. Nah, ketika masih tahap awal, yang masih mengejar ini ya MVP ya, atau minimum apa istilahnya MVP itu? Minimum valuable product kalau tidak salah ya. Jadi produk produk rilisan awal gitu ya, yang bisa mungkin dipresentasikan ke apa namanya investor. Nah, itu nanti biasanya itu mengejar MVP ini. Nah, ini kan kalau bisa ya secepat mungkin di deliver begitu. Gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan anggaran. Jadi pada intinya ini kalau skalanya masih kecil dan masih berubah-ubah belum begitu jelas gitu ya, baik dari proses bisnisnya maupun nanti dari aplikasinya akan dideploy atau dikembangkan seperti apa. Nah, ini sangat cocok monolitik ini. Gitu.
Nah, gini strateginya eh biasanya itu seperti ini. Jadi monolith first, kemudian nanti dikembangkan, kemudian nanti hingga ke dipecah-pecah gitu ya, dipecah-pecah ke bagian tertentu. Setelah itu nanti dipecah lagi, dipecah lagi. Nah, begitu. Ya ini ibaratnya kalau awalnya itu pakai monolit tradisional, kalau sudah cukup berkembang nanti dibikin modular gitu ya. Kemudian kalau sudah skalanya sangat besar ya, sangat masif itu menggunakan microservice. Ya alasannya karena ya ini ya pertumbuhan tadi ya, skalanya ya. Kalau yang awal itu kan membutuhkan cepat. Sehingga ya MVP dulu yang dikejar, nah itu nanti arsitekturnya menggunakan monolith itu sudah cocok sebenarnya ya. Dan semakin tumbuh, nah nanti perlu memecah-mecah beberapa layanan yang ada. Nah, itu nanti kan timnya juga harusnya ya ketika memecah itu harus dipikirkan juga, oh timnya nanti yang menghandle sudah ada atau belum gitu ya. Nah itu nanti dipikirkan juga. Gitu. Jadi biasanya seperti ini. Best practice-nya nanti seperti ini biasanya ya untuk membuat tadi aplikasi. Nah, jadi ya ini jalan tengahnya gitu ya. Jalan tengahnya atau win-win solutionnya gitu ya. Nah, jadi nanti ada istilahnya ini menggunakan modular monolith. Jadi aplikasi ini dipilih sebagai satu kesatuan, tetapi struktur internal kodenya dipecah ke dalam modul-modul independen yang tidak saling mengganggu secara langsung. Contohnya ya menggunakan desain pattern tadi ya. Desain pattern yang MVC misalkan. Model view controller. Nah, itu kan sebenarnya monolith ya itu ya. Tetapi kan di dalamnya itu sudah bisa cukup modular. Nah, jadi nanti misalkan mengubah view-nya ya nanti view-nya saja yang berubah. Mengubah proses bisnisnya ya nanti di controllernya. Kemudian ada perubahan database, ya nanti query-nya yang diubah atau cara ngambil datanya yang diubah di modelnya. Nah, itu nanti ya ini ya semacam apanya ya jalan tengahnya gitu ya. Atau ini istilahnya modular eh monolith. Nah, kemudian ada yang namanya layered arsitektur. Ini pendekatan yang membangun si monolitik terstruktur berdasarkan peran teknis. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi nanti ini dipisahkan gitu ya, dipisahkan by concern gitu ya, atau ke apa ya, yang perlu diperhatikan gitu ya, apa saja hal yang perlu diperhatikan atau yang nah ini keprihatinan, wah ini katanya agak aneh. Ya mungkin yang concern itu semacam apa yang di menjadi kekhawatiran gitu ya. Jadi membagi aplikasi menjadi lapisan logis yang ditumpuk. Setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang spesifik dan independen. Nah, ini tadi maksudnya jika database nanti diubah dari MySQL ke Postgre, nah itu nanti perubahan kodenya seharusnya hanya terjadi di data layer, tidak menyentuh business layer atau UI layer. Gitu. Nah, nanti dibuat seperti ini ya, ada layer-layer tertentu, ada layer user interface, presentation, application, kemudian domain model, persistence, dan data. Ya, contohnya ya, balik lagi ke tadi ya, MVC tadi ya. MVC mungkin contoh yang eh cocok gitu ya untuk untuk ini layer arsitektur. Nah, ini standarnya ada tiga. Nanti ada presentation, business layer, dan juga persistence. Presentation itu yang kaitannya dengan UI ya, atau dengan interaksi ke pengguna atau ke klien.
Nah, ini macam-macam. Nanti bisa apakah nanti bentuknya berupa API ya. Kalau API ya nanti yang kaitannya dengan mengubah formatnya menjadi JSON kah atau menjadi XML dan lain sebagainya. Kemudian di bisnis layer. Nah, ini kayak controllernya gitu ya, controllernya. Jadi bagaimana proses bisnisnya, aliran datanya itu seperti apa, itu nanti di ini bisnis layer. Kemudian persistence itu yang kaitannya dengan database ya, dia yang berkomunikasi dengan database. eh Ya ini ya kebanyakan menggunakan ORM ini, Object Relational Mapping gitu. Jadi kita mendefinisikan kodenya seperti apa, itu nanti sudah otomatis disimpan di SQL-nya. Itu persistent layer. Jadi yang menyimpan data di database itu ya. Nah, ini aturan ketergantungan atau dependensi. Nah, ini ada yang top down, jadi mengalir tadi ya dari atas ke bawah, mulai dari presentation, kemudian nanti dia memanggil ke business layer atau controller, tetapi nggak pernah sebaliknya. Nah, jadi nggak boleh gitu ya, nggak boleh dari business layer itu ibaratnya memanggil gitu ya, memanggil di UI-nya gitu ya. Nah, contohnya ini, misalkan kita membagi ke dalam apa ya front end dan back end gitu ya mungkin ya, contohnya ya. Nah, ini seperti React atau HTTP request. Nah, di situ kan ya React itu kan hanya memanggil aja ya, memanggil melalui suatu API atau HTTP request ke si business layer gitu ya ibaratnya. Business layer ini kan ya aplikasi yang menangani datanya nanti seperti apa gitu. Nah, ada juga yang close arsitektur. Jadi ini bahkan nggak boleh ke bypass gitu ya. Setiap apa namanya request itu dilayani oleh presentation layer. Ada nanti kalau dari presentation layer wajib harus melewati business layer. Nah, sebelum nanti ke database. Database tadi yang menangani kan si persistent layer tadi ya. Nah, jadi masing-masing layernya itu wajib gitu ya, wajib melewati gitu. Nah, di sini ada yang strict layer, ada yang relax layer. Nah, ini lebih fleksibel atau enggak gitu aja ya. Jadi kalau yang tertutup itu nanti beruntun tadi ya. Nah, beruntun. Jadi dari request diterima, diolah oleh bisnis logiknya, kemudian disimpan di datanya atau baca datanya. Nah, ada yang juga lebih lebih relax gitu ya, lebih terbuka. Untuk nanti misalkan dari apa namanya presentation layer, dia bisa melewati secara langsung gitu ya. Mungkin nggak ada proses bisnis atau proses hitung-hitungan data di sana, cuma membaca data, nah, nanti langsung di bypass di persistent layer tadi untuk baca database, misalnya kayak gitu. Nah, kalau secara trade-off ya, itu yang layer arsitektur tadi, eh misalkan ini aspek yang dievaluasi ada kemudahan tes, biaya pengembangan, kemudian arsitektur sinkhole, dan juga overall agility. Nah, kemudahan testingnya ini masuk ke tinggi, karena tadi ya, di diuji secara terpisah ya menggunakan modul-modul tertentu. Nah, jadi nanti bisa di apa ya dalam tanda kutip nanti diakali gitu ya, diakali untuk misalkan mau ngetes logika bisnisnya gitu ya. Nah, itu nanti kita ya udah menggunakan database mockup gitu ya atau dummy data gitu ya, dummy data yang kita sengaja masukkan, nah, nanti untuk mengetes logika bisnisnya saja. Misalkan kayak gitu. Tanpa mengubah yang ada di database secara langsung dan juga tanpa mengubah yang ada di tampilannya. Nah, biaya pengembangannya ini cenderung lebih rendah.
Jadi ya ini kan kebanyakan sudah ada pakemnya tadi ya, sudah ada patternnya. Jadi semua developer ya biasanya tahu ya, tahu pattern-pattern tertentu yang ada di dalam arsitektur ini. Misalkan tadi MVC gitu ya. Ya semua orang pasti tahu itu. Sehingga nanti ketika ada shifting team itu lebih mudah juga. Atau ada rekrutmen baru itu lebih mudah. Nah, kemudian ada architectural sinkhole atau ada kemungkinan ada celah gitu ya. Ada celah eh, yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, contohnya ini sering terjadi request hanya numpang lewat di layer tanpa proses apapun. Hanya memanggil layer di bawahnya. Lah, ini misalkan tadi kalau yang nge-bypass tadi ya, nge-bypass si bisnis layer misalkan, karena cuma ngambil data. Nah, itu nanti bisa terjadi masalah di kemudian hari. Misalkan ada SQL injection kah, atau ada serangan yang mungkin bisa difilter gitu ya harusnya ya, yang harusnya bisa difilter terlebih dahulu tapi dia lepas. Kemudian agility-nya ini sangat rendah. Sangat rendah ya kaitannya monolit tadi ya. Jadi kalau kita nambah sesuatu di UI atau di tampilannya itu nanti kita harus merubah banyak banyak tempat di sana. Mulai dari logiknya, kemudian database-nya dan seterusnya. Gitu. Nah, tadi kan layer ya, atau kita membaginya itu berdasarkan ini tadi ya, tiga struktur ini ya, presentation, business, dan persistence. Atau membagi si aplikasinya itu untuk ada yang menangani tampilan, ada yang menangani logiknya, ada yang menangani database-nya gitu ya kembangannya. Nah, ini kan layer ya, misalnya layer arsitektur. Nah, nanti ada juga istilahnya tier gitu ya, end tier. Nah, kalau layer kan tadi lebih ke bagaimana menangani aplikasinya, dibagi-bagi. Nah, kalau yang tier itu nanti lebih ke fisikalnya ya, bukan bukan secara logical. Kalau tadi kan logical, yang menangani aplikasi ini, yang menangani sorry, yang menangani UI dipisah, yang menangani business logic dipisah. Nah, kalau yang si tier ini nanti maksudnya adalah pemisahannya itu by physical gitu ya. Nah, ini ya kalau yang layer, istilah layer tadi kan memisahkan logiknya atau code-nya nanti dibagi-bagi. Nah, ini layer mendeskripsikan bagaimana kita mengorganisasikan source code semuanya bisa berjalan di mesin komputer yang sama. Nah, kalau tier itu pemisahan letak infrastrukturnya ya atau fisiknya, di mana code-nya itu dijalankan. Jadi nanti dipisahkan by code tetapi nanti secara fisik gitu ya, secara infrastruktur. Contohnya kayak gini. Nah, di sini nanti ada memisahkan infrastruktur untuk misalkan ini tier satu itu web. Jadi nanti akses webnya itu terpisah gitu ya. Nah, kemudian nanti ada akses untuk aplikasi, ada akses untuk database. Nah, ini nanti dipisahnya itu mesinnya ya, mesinnya itu dipisah. Misalkan ya, misalkan yang bawah ini ya. Di sini nanti ada layer satu atau klien. Ini nanti dia request aplikasi web gitu ya, aplikasi web, kemudian request ke suatu ini aplikasi gitu ya. Nah, ini masuk ke tier 2. Ini menggunakan server terpisah. Nah, dari sini nanti juga dia otomatis jika membutuhkan data dia akan nyari gitu ya. Oh, ini requestnya memerlukan data ini. Oh, ternyata saya harus request ke web service ini untuk bisa mengambil data itu. Nah, atau nanti bisa langsung gitu ya. Dari aplikasinya ini bisa langsung ambil dari database. Nah, tergantung desainnya nanti. Nah, ini ibaratnya memisahkan
tetapi berdasarkan apa ya, physical layer gitu ya. Jadi aplikasi yang ada di server ini dia menangani ini, yang ada di server ini dia menangani database saja. Kayak gitu contohnya. Nah, contohnya ini perbedaannya. Kalau yang monolit itu kan jadi satu semuanya, satu tempat. Code-nya ya, secara code-nya itu satu tempat, kemudian akses database. Nah, kalau ada ini ya, entire ini, nah nanti dia dipisahkannya itu berdasarkan ini fisikalnya. Misalkan nanti aplikasi yang digunakan untuk tadi ya mengakses data itu nanti dipisah dengan aplikasi yang untuk menampilkan web servernya. Nah, seperti itu. Ya ini memisahkan juga, tetapi bedanya dengan microservice, kalau yang microservice itu kan dia by service. Nah, kalau ini nanti bukan by service ya, tapi nanti ya ini berdasarkan tier gitu ya. Tier pertama untuk misalkan yang menampilkan web servernya, tier kedua yang ambil datanya. Nah, itu kan bukan by service ya, jadi by apa istilahnya ya? By functional gitu ya. Mungkin kayak gitu. Kayak service ini kan berdasarkan servisnya. Misalkan servis pembayaran, servis apa ini? Oh ini resep gitu ya. Ada resep, ada pengguna dan lain sebagainya. Ini kan servisnya yang dipisah. Ya, ya otomatis nanti di belakangnya arsitekturnya mungkin dipisah-pisah juga. Nah, tapi kan ini pendekatannya kalau yang microservice ini by service, kalau yang entire ini by apa ya functional usage gitu ya. Misalkan ini web server, ini aplikasi server, kemudian ini di database-nya. Begitu. Nah, ini topologi entire itu ada dua tier, ada client server, berkomunikasi ini ya klien ya. Klien dia komunikasi langsung dengan server database, atau nanti ada yang three tier, biasanya ini ya, tiga tier ini ya. Jadi nanti ada aplikasi di klien, kemudian ada application server, nah, si application server ini nanti yang terkoneksi ke database. Contohnya ya ini di klien ini ada aplikasi web, ada aplikasi mobile, ada aplikasi desktop. Kemudian ada si application server ini nanti yang menangani request dari tadi ya desktop, mobile, dan juga web gitulah katakanlah. Nah, si application server yang menangani butuh data apa, dia yang ngambil data dari database. Ah, ini trade-off-nya. Jadi semakin banyak lapisan tadi ya, semakin banyak tiernya tadi untuk membagi, itu nanti semakin banyak pula latensinya. Nah, latensi yang diperlukan gitu ya. Data itu nanti misalkan berbeda lokasi server, otomatis kan perlu request server sana, request server sini. Nah, itu nanti akan menambah latensi. Nah, ini kayak apa yang perlu diperhatikan ya, trade-off utama dari si entire tadi, entire arsitektur. Nah, ini coba kita lihat evolusi arsitekturnya. Nah, jangan over engineer di awal. Nah, tadi yang dimaksudkan over engineer itu memulai dengan monolitik gitu ya. Kalau sudah apa bisa berkembang gitu ya proses bisnisnya, sudah ada MVP, baru nanti pindah ke modular monolitik. Nah, artinya ya monolit tapi sudah bisa dibagi-bagi secara modulnya gitu ya, secara bagian-bagian tertentu itu sudah bisa dipisah-pisah. Nah, setelah itu kalau sudah semakin banyak, semakin gede, nah itu nanti pisahkan infrastrukturnya ke entire demi keamanan dan replikasi aplikasi. Nah, jadi nanti fungsinya database tersendiri untuk
melayani klien tadi tersendiri, kemudian base-nya untuk yang diakses klien itu sendiri juga. Nah, ketika sudah semakin besar, baru nanti skalanya itu di scale up-nya lebih tinggi lagi itu menggunakan microservice gitu. Nah, jadi jangan over engineer di awal. Maksudnya apa ya nanti baru awal-awal itu sudah microservice gitu. Nah, itu jangan. Soalnya ini kaitannya juga dengan kompleksitas sistem. Nah, kalau yang monolith ini nanti eh awal-awal itu lebih cepat gitu ya, lebih cepat developmentnya sangat efektif gitu ya. Jadi di awal itu karena base-nya masih kecil, dia lebih cepat deploy-nya, lebih cepat development-nya, dan seterusnya. Nah, tetapi nanti kalau sudah gede gitu ya basis kodenya, dan semakin kompleks itu, nah itu sudah tidak bisa menangani gitu ya, sehingga nanti produktivitasnya turun seiring dengan semakin bertambahnya basis kodenya dan kompleksitasnya gitu. Nah, sebaliknya nanti kalau microservice itu nanti di awal itu akan sangat rumit ketika timnya masih kecil gitu ya, basis kodenya masih kecil. Tapi nanti kalau sudah besar, nah itu mempunyai benefit tersendiri. Nah, makanya tadi kan step-stepnya ada ini tadi ya, yang awal itu dibikin monolith dulu, baru nanti modular monolith, kemudian entire, kemudian microservice. Nah, jadi kita harus tahu kapan harus pindah ke microservice gitu. Nah, jadi nanti biar grafiknya dari sini itu tetap naik lagi gitu ya di sini ya. Nah, ketika kita pindah ke microservice kan nanti di sini bisa turning point-nya tuh di sini gitu ya. Gitu. Ya gitu ya, mungkin untuk pertemuan kali ini. Nah, jadi monolith itu masih layak dan masih cocok untuk digunakan. Jadi itu bukan bukan hal yang mungkin ketinggalan zaman gitu, tidak. Tapi itu justru efektif untuk membuat suatu sistem di awal-awal gitu ya. Nah, ini 90% paling rasional dan hemat biaya untuk 90% aplikasi modern di dunia. Kemudian tadi setelah itu ada scale up. Scale up-nya itu ini ada istilahnya layer versus tier. Kalau layer itu nanti ya memisahkan logiknya tadi ya, misalkan logiknya di level source code atau istilahnya modular monolith gitu ya, mungkin ya sama ya. Nah, jadi dibagi by layer di source code-nya. Kemudian setelah itu ada yang istilahnya itu tier. Nah, tier ini dipisahkan secara fisik, secara servernya itu nanti untuk menangani ini khusus di sana gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti ada kalau di scale-nya lebih masif lagi ya nanti ke microservice gitu ya. Nanti kita bahas di minggu depan. Kemudian trade-off selalu ada. Jadi entire menambah keamanan dan isolasi tapi membebani sistem dengan latensi jaringan. Nah, ini trade-off ya atau apa ya trade-off itu? Hal yang harus diperhatikan gitu ya. Atau hal yang harus di sebagai gantinya ini bisa sebagai ganti bahwa oh ini keamanan dan isolasinya bagus, tetapi nanti ada yang harus diperhatikan yaitu oh ini bakal membebani sistem karena tadi terpisah gitu ya secara lokasi tempatnya gitu. Ya mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau ada yang didiskusikan. Silakan.